Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Dan pastinya masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di sini kita ada bahan serut yang nantinya akan kita gunakan untuk bahan membonsai. Kemarin bahan bonsai ini kita dapat gratis karena kita lakukan pendonggelan di alam. Lumayan cukup bagus bentuk dari batang serut ini sendiri. Kemarin tidak sempat kita lakukan pengambilan video karena kita buru-buru dalam pendonggelannya. Jadi saat ini setelah serutnya berhasil kita dongkel dan kita pangkas akar tunggangnya, dan sebelum kita lakukan penanaman kembali tanaman serut ini, maka alangkah baiknya kita lakukan treatment sebelum kita tanam kembali. Dan untuk mensiasati agar nantinya batang dan perakaran serut ini tidak mengalami busuk dan bisa tumbuh dengan subur kembali, akan kita lakukan treatment terlebih dahulu. Ya, kemungkinan cuma treatment sederhana saja, karena ini untuk mensiasati agar batang dari serut ini tidak mengalami pembusukan. Treatment atau perlakuan apa saja yang akan kita lakukan agar batangnya tidak mengalami pembusukan? Yuk langsung saja kita lakukan treatment atau perlakuan agar batang dari serut ini sendiri tidak mengalami pembusukan. Dan sebelum kita lanjutkan treatmentnya, jangan lupa dukung terus video atau channel dari kita agar kita semakin semangat saat melakukan budidaya tanaman dan saat kita melakukan belajar dalam hal membonsai. Karena di sini kita masih pemula, agar channel dari kita lebih banyak lagi video-video yang kita buat dan kita tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Cukup like, komen, dan subscribe dan share video-video dari kita. Itu sudah cukup untuk mendukung video atau channel dari kita. Yuk langsung saja kita lakukan treatment atau perlakuan agar nantinya batang dari serut ini tidak mengalami pembusukan karena bekas dari pemotongan. Di sini kita akan melakukan pemotongan karena batang dari serut ini sendiri cukup panjang, maka akan kita lakukan pemotongan di
di tengah-tengah sini, karena selain kita memotong batang dari serut ini untuk memendekkan, akan tetapi kita juga akan mendapatkan dua bahan bonsai di bagian bawah sini dan di atas sini, agar bahan bonsai kita lebih banyak lagi. Karena mengingat batangnya juga lumayan cukup panjang, jadi kita putuskan untuk memotong separuh bagian atas dan bawah, nanti akan kita tanam kembali. Dan saat ini akan kita lakukan pemotongan terlebih dahulu di bagian tengah-tengah sini. Kita potong terlebih dahulu batangnya. Dan perlakuan nanti atau treatment yang kita lakukan saat kita melakukan kita potong terlebih dahulu bagian sini. Setelah batangnya menjadi dua bagian kayak begini, langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan bekas-bekas dari gergaji, karena bekas-bekas dari gergaji ini nantinya akan menimbulkan pembusukan pada saat kita lakukan penanaman kembali. Karena permukaan dari kulit batangnya tergesek oleh gergaji saat kita lakukan pemangkasan atau pemotongan. Kalau tidak kita lakukan pembersihan ini, nantinya kulit dari batangnya mengalami pembusukan, sehingga nantinya batang dari serut ini akan mengalami pembusukan dan gagal tumbuh. Kita sudah lakukan pembersihan di bagian yang bawah sini, dan yang satunya kita lakukan juga membersihkan bekas-bekas dari gergaji saat kita lakukan pemotongan tadi. Setelah kita bersihkan melingkar kulit-kulit yang bekas kita gergaji, langkah selanjutnya yaitu kita pakai bawang merah dan bawang putih untuk merendam bagian yang baru saja kita lakukan pemangkasan. Fungsi dari bawang merah yaitu untuk menumbuhkan akar-akar baru di batang yang baru saja kita lakukan pemangkasan. Dan fungsi dari bawang putih sendiri ini sebagai anti jamur dan antibakteri, agar nantinya batang atau bekas pemotongan tidak mengalami pembusukan dan berjamur. Di sini kita tidak memakai rooting
atau bahan untuk menumbuhkan akar, dan kita tidak juga pakai salep kambium untuk menutup bekas pemotongan. Kita cukup pakai bawang merah dan bawang putih saja. Bawang merah dan bawang putihnya cukup kita lakukan pemotongan kayak begini. Kita lakukan pemotongan kayak begini. Langkah selanjutnya yaitu kita olesi bawang putih di sekitar dari batang yang kita lakukan pemotongan tadi, atau bekas-bekas dari gergaji tadi. Kita lakukan pengolesan pada luka-lukanya, dan setelah kita lakukan pengolesan pada lukanya pakai bawang putih, dan kita lakukan pengolesan bawang merah di sekitar dari yang nantinya akan kita masukkan ke dalam media tanamnya. Kayak begini. Atau bisa juga kita lakukan perendaman, yaitu kita geprek atau kita potong kecil-kecil bawang merah juga bawang putih, dan kita masukkan ke dalam air, atau bisa juga digeprek saja dan kita masukkan ke dalam air. Dan cukup kita lakukan perendaman kayak begini. Ini bisa kita biarkan semalam, dan setelah kita lakukan perendaman kayak begini, kita tiriskan dan kita keringkan batang yang telah kita lakukan perendaman. Setelah batangnya yang kita rendam atau kita oles sudah mengering kayak begini, dan nutrisi dari bawang merah dan bawang putih menyerap di akar batangnya, kita tidak langsung melakukan penanaman, akan tetapi kita siapkan kain bekas kayak begini yang telah kita lembabkan atau kita kasih air cukup lembab saja. Kita taruh batang yang akan kita jadikan bahan bonsai kayak begini. Kita taruh di tengahnya. Kainnya cukup lembab saja, dan kita bungkus batang serut ini di dalam kain yang lembab, dan kita biarkan terlebih dahulu pemeraman di dalam kain yang lembab ini bertujuan agar sebelum kita lakukan penanaman kembali, yaitu fungsinya
batang bekas pemangkasan, batang bekas pemotongan atau luka bekas pemotongan menjadi kering, sehingga nantinya saat kita lakukan penanaman kembali, luka-lukanya sudah tertutup oleh kemungkinan getah yang keluar dari luka pemotongan. Dan tujuan lainnya yaitu berfungsi untuk menjaga kelembapan batang yang akan kita lakukan penanaman kembali. Ya, kayak gitu saja treatment yang kita lakukan sebelum kita lakukan penanaman kembali bahan serut yang nantinya akan kita lakukan untuk bahan belajar membonsai. Kita akhiri saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang melakukan pendongkelan tanaman untuk dijadikan bahan bonsai, dan saat melakukan penanaman tidak mengalami busuk batang dan busuk akar juga, sehingga nantinya bisa tumbuh dengan subur dan bisa dimanfaatkan untuk bahan belajar membonsai. Jangan lupa dukung terus video dari kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat lagi dalam membuat video. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel Emper Liar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.